Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Ibu berharap anak-anak semuanya baik di rumah, semua sukacita, semua sudah menantikan ibadah online. Ibu bersyukur hari ini kita masih dikasih kesempatan buat Tuhan ibadah bersama. Walaupun pada saat ini kita masih harus ibadah di rumah, masih sekolah dari rumah, semua kita juga masih harus tahan diri di rumah, kita tidak melakukan banyak aktivitas ya di luar rumah. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya buat kita. Kasih-Nya buat anak-anak, kasih-Nya buat Bu Vivi, buat mama dan papa, buat opa oma di rumah, buat keluarga kita semua. Ya, nanti juga kita akan dengar cerita bagaimana kasih-Nya Tuhan ya untuk kita di saat kita nggak bisa. Di saat kita nggak mampu, kita berdoa, lalu Tuhan pasti bantu. Maka dari itu kita harus percaya. Nah, kita mau nyanyi, kita mau naikkan pujian. Pagi ini membuka ibadah kita dengan harapan bahwa anak-anak semua di rumah tetap setia dan tetap percaya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Hatiku percaya. Kita berikan hormat yang paling hormat buat Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun online. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, bagaimanapun ya, apapun yang kami lakukan dengan cara-cara ibadah kami walaupun saling berjauhan, Tuhan pasti tetap memberkati kami. Karena kami percaya Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya untuk kami. Berkatilah ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang baik, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tadi Ibu udah bilang bahwa hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Kalau kasih artinya mencintai, memberikan yang terbaik, memberikan semuanya, hatinya, perasaannya buat kita. Bukan hanya kita, tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Nah, oleh sebab itu karena kita mengasihi Tuhan, kita harus menjaga
hati. Jangan sampai hati kita kotor, hati kita berpikir yang wah Tuhan tuh gak mengasihi aku, karena pandemi ini, gara-gara ini. Semuanya Tuhan izinkan terjadi supaya anak-anak dan ibu-ibu, bapak-bapak guru sekolah minggu semuanya tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu Jagalah Hati ya. Kita mulai nyanyi. Ayo semuanya berdiri. Masih ingat kan ketika kita ibadah di tempat, kita bergerak. Jangan diem aja. Ayo semuanya ibu ajak berdiri. Kita mau bergerak. Kita mau memuji Tuhan. Jagalah. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Iya, artinya anak-anak harus membuat Tuhan Yesus selalu tersenyum. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang baik. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia sayang sama anak-anak, dia sayang sama Bapak Ibu guru ya. Sebentar lagi kita mau belajar firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan. Nanti firman Tuhannya dibawakan oleh Ibu Fredrika ya nak ya. Sekarang anak-anak siapkan semua Alkitabnya, anak-anak siapkan hatinya, anak-anak semua berikan sikap yang baik supaya nanti ketika kita mendengar firman Tuhan, semua apa yang disampaikan boleh kita ambil menjadi suluh yang baik, menjadi firman yang baik yang buat anak-anak lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang sekali lagi ya. Tiada berkesudahan
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat. Apalagi saat ini sudah siap untuk mendengarkan cerita. Ya, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, pengasih, penyayang, dan panjang sabar, Bapa yang setia memberkati kami, walaupun Engkau mendapati kami tidak setia kepadamu. Kami bersyukur bahwa Tuhan melawat kami di dalam keberadaan kami masing-masing, di rumah kami, untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami akan sama-sama mendengarkan cerita tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan nyata dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan memberkati kami. Buatlah kami mengerti isi hati Tuhan melalui pembacaan firman dan cerita pada hari ini. Berkati setiap kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai ayat 27. Oke, pasti semua sudah siap Alkitabnya. Kita akan buka sama-sama, kita lihat cerita ini. Ya. Alkitabnya sudah dibuka, sudah dipersiapkan. Kita lihat. Kejadian 24 ayat 1 sampai ayat 27. Apa isi dari firman ini? Kita lihat ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di situ, Ribka dipinang bagi Ishak. Ya. Ribka dipinang bagi Ishak. Dalam cerita ini, karena ayat 1 sampai 24 itu panjang sekali. Tapi Ibu mau ceritakan garis besarnya untuk kita. Ya. Judulnya tadi, Ribka dipinang bagi Ishak. Nah, tokoh-tokoh yang muncul dari firman Tuhan ini, yang pertama adalah Abraham. Siapa Abraham? Ayah Ishak. Papanya Ishak. Ya. Abraham, Ishak, Eliezer. Ya. Siapa Eliezernya itu, Bu? Eliezer itu adalah seorang hamba Abraham yang paling tua dan paling dipercaya sama Abraham. Ya. Eliezer ini mendapat tugas dari Abraham. Apa yang dilakukan? Ada ayat 11 sampai ayat 27, ya. Ibu berharap kalian akan membacakan di rumah, ya. Nah, Ibu mau menceritakan cerita ini
dengan satu tema, yaitu Tuhan menunjukkan kasih setianya. Temanya, Ibu ulangi, Tuhan menunjukkan kasih setianya. Kalau bicara soal kasih setia, ya, kalau kita bicara soal kasih setia, siapa di antara kita yang belum pernah merasakan kasih setia Tuhan? Pasti tidak ada, karena semua sudah pernah merasakan yang disebutkan kasih setia Tuhan. Dari pembacaan kita tadi, Kejadian 24 ayat 1 sampai 27, awal tadi Ibu katakan ada tokoh-tokoh Alkitab yang menonjol atau yang menjadi inti dalam cerita ini. Yang pertama adalah Abraham. Ya, Abraham siapa dia? Yang sering kali kita sebutkan, Abraham adalah bapa orang beriman, bapa semua orang beriman. Ya, karena Abraham dikenal sebagai orang yang taat, setia, beriman kepada Allah. Yang kedua, anaknya Abraham yang namanya Ishak. Yang Abraham memperoleh anak ini di usianya yang sudah lanjut. Yang ketiga adalah Eliezer. Ya, Eliezer itu siapa? Yang tadi Ibu sudah katakan, Eliezer itu adalah salah seorang hamba yang paling tua dalam rumah Abraham. Jadi hamba dari Abraham yang awal mulanya Abraham mempersiapkan dia untuk menerima ahli warisnya dari Abraham kalau Ishak belum lahir, ya. Dan Eliezer disiapkan Abraham untuk menjadi ahli warisnya. Tapi ternyata janji Tuhan itu digenapi. Kasih setia Tuhan, Abraham memperoleh anak yang namanya Ishak. Dan sekarang cerita ini dikatakan Abraham sudah tua. Dia sudah tua, kemudian anaknya ini sudah saatnya untuk menikah. Dan Abraham bilang kepada Eliezer, Eliezer, saya memberikan tugas buat kamu. Tugasmu adalah kamu pergi ke negeri di mana aku berasal, negeri asalku. Di sana ada sanak saudaraku. Kamu ke sana dan kamu ambilkan, carikan seorang istri buat anakku Ishak. Lalu Eliezer bilang begini, Tuhan, kalau aku pergi ke sana, jangan-jangan tidak ada wanita yang mau datang ke sini. Ya. Jadi aku harus bawa Ishak bersama-sama dengan aku. Tapi kata Abraham, ya, kamu tidak boleh membawa Ishak anakku kembali ke negeri dari mana aku dipanggil. Negerinya Abraham. Kamu pergi saja. Ayat yang menarik yang tadi Ibu baca, ayat 7. Ayat 7 Abraham mengatakan kepada Eliezer ketika Eliezer memberikan satu kekhawatiran dia. Jangan-jangan perempuan itu tidak mau mengikuti aku ke sini. Abraham bilang begini, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi ternyata Bapak Abraham ini ketika dia menyuruh Eliezer, dia juga punya iman. Ya, dia menyampaikan kalimat atau kata-kata berkat penyertaan Tuhan terhadap Eliezer yang punya tugas misi mencari istri buat anaknya Ishak. Apa yang dikatakan Bapak Abraham? Abraham mengatakan, Allah yang aku percaya itu akan mengutus malaikatnya
menyertai dia dan menyertai engkau, yaitu Eliezer, dan pasti perjalananmu akan berhasil. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca terus ayat 11 sampai ayat 27, kita lihat Eliezer ini dia pergi. Dia pergi dengan satu kekuatan bahwa tadi Abraham sudah mengatakan pasti Allah akan menyuruh malaikatnya sehingga engkau akan berhasil. Jadi dia meyakinkan Eliezer, Abraham dengan imannya itu. Dan Eliezer juga menyambut. Dia melakukan tugas itu dengan iman juga. Karena di ayat selanjutnya kalau kalian nanti baca dikatakan di situ bahwa Eliezer dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah tuannya, yaitu Allah Abraham tadi. Dia berdoa, apa yang dia katakan? Dia bilang, Tuhan, sekiranya kalau Tuhan akan mengizinkan untuk perjalanannya berhasil, saya minta tanda. Tandanya apa? Kalau saya sampai di sana, lalu ada seorang perempuan yang sedang menimba air, mengambil air, lalu saya katakan kepada perempuan itu, berikan aku minum. Lalu dia memberikan minum kepadaku, kemudian unta-untanya juga, unta-unta Eliezer akan diberi minum, maka inilah orang yang ditunjukkan Tuhan yang akan menjadi istri Ishak. Dan ceritanya sebelum dia belum selesai berkata-kata Eliezer ini, dia berdoa kepada Tuhan, datanglah Ribka. Dan ketika Ribka datang, Eliezer mengatakan waktu dia timba air dan dia naik, kemudian Eliezer mengatakan berikan aku minum. Dan Ribka di cerita itu mengatakan bahwa dia menurunkan buyungnya dari bahunya, lalu dia memberikan minum kepada Eliezer. Dan dia mengatakan, nanti saya akan balik lagi, timba lagi, ambil lagi air, saya beri makan unta-untamu. Sama seperti yang didoakan. Karena Eliezer minta tanda, Tuhan saya minta, kalau perempuan yang memberi aku minum dan unta-untanya, maka dialah itu. Dan ketika Ribka memberi minum kepada Eliezer dan juga unta-untanya, lalu Eliezer bilang, boleh enggak kami nginap di rumahmu? Apakah di rumahmu ada tempat untuk kami nginap? Dan Ribka bilang, ada tempat. Ada tempat untuk kamu bermalam, ada juga makanan untuk untamu. Dan dia mengatakan, anak siapakah engkau? Dan si Ribka memperkenalkan diri, ayah saya Betuel. Dan kemudian mereka pulang, sesudah Ribka mengatakan begitu, di cerita selanjutnya dikatakan bahwa Eliezer memberikan anting-anting kepada Ribka. Dia pasang anting-anting setengah sikal. Dia pasang gelang 10 sikal ya kepada Ribka. Dan mereka pulang ke rumah untuk bermalam di sana. Dan Ribka ini punya seorang saudara laki-laki yang namanya Laban. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hubungannya dengan tema kita? Yaitu Tuhan menunjukkan kasih setianya. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Abraham, hambanya yang setia itu. Lalu Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Eliezer yang menerima mandat untuk mencari istri bagi anaknya Ishak. Dan Tuhan menunjukkan kasih setianya, Ishak mendapatkan istri yang namanya Ribka. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ternyata kita ini juga setiap hari mendapatkan kasih karunia Tuhan. Setiap hari Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya buat kita. Ya toh? Walaupun kita berada dalam kondisi seperti ini, ibu bercerita ini, kalian hanya lihat ibu lewat media, ya, mungkin YouTube, kalian hanya lihat ibu
tidak bisa melihat kalian satu-satu, tidak bisa menyapa kalian satu-satu, tapi Ibu yakin bahwa setiap kita, walaupun dalam kondisi seperti ini, kita diminta untuk beribadah kepada Tuhan, ya, itu tandanya bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya buat kita. Walaupun ada corona, kita masih tetap mendengarkan firman Tuhan. Walaupun ada penyakit virus yang mematikan ini, tapi kita diberi semangat untuk mau pagi-pagi mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Jadi, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita hari ini, Tuhan menunjukkan kasih setianya bukan cuma kepada Abraham, bukan cuma kepada Eliezer, bukan cuma kepada Ishak, tetapi juga kepada setiap kita. Anak-anak, para orang tua, mama papa, kakak adik, oma opa, opung, semua menerima kasih karunia Tuhan dari hari ke hari. Ayat hafalan buat kita. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Ratapan pasal 3, ya. Bunyinya begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat hafalan, jangan lupa, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan menaungi kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Engkau berkenan menyapa kami lewat firman Tuhan yang mau mengingatkan bahwa Engkau Allah dari waktu ke waktu menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kasih setia yang kami terima, yang memungkinkan kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami. Yang memungkinkan kami ada dalam sukacita, yang memungkinkan kami untuk bisa mendengar cerita pada pagi ini. Meteraikanlah firman ini di dalam hati kami, dan buatlah supaya kami mensyukuri semua karya Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau menunjukkan rasa syukur kami dengan melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan, supaya pelayanan Tuhan tetap berjalan. Nah, kalau saat pandemi ini anak-anak masih semua ada di rumah, anak-anak boleh kumpulkan sama papa dan mama, boleh dititipkan nanti ketika ke gereja, boleh disampaikan ke gereja, atau anak-anak boleh titip mama atau papa ditransfer ke nomor yang sudah tersedia, ya. Yuk, kita mau nyanyi Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Kita nyanyi ya. Dan
baik, terima kasih Tuhan sudah senantiasa memberikan berkat kepada kehidupan kami melalui Mama dan Papa. Kiranya berkat yang sedikit ini Tuhan boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pelayanan Tuhan di gereja, di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Fredrika. Oke anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mau berdoa, mau menyampaikan doa syafaat kita. Ada pokok-pokok doa yang mau kita doakan, antara lain kita berdoa untuk Mama Papa, ya, supaya tetap sehat, kuat, bisa bekerja, bisa berusaha. Kita berdoa untuk gereja kita, ya, untuk para pengerjanya. Ada Pak Pendeta Ujang Tanusa Putra, ada Pak Pendeta Sutanto Teddy dan keluarga, ada Ibu Penatua Astrida, para majelis jemaat, ya. Kita juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, komisi anak. Kita berdoa untuk pemerintah, ya. Kita berdoa juga untuk orang-orang yang sakit, yang khususnya sedang sakit karena corona atau penyakit-penyakit bawaan lainnya. Dan kita juga berdoa untuk masa depan kita, studi kita, ya, sekolah kita. Walaupun kita belajar di rumah masing-masing, ya, dari rumah masing-masing, tapi tetap semangat. Oke? Ya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa, kami mau berdoa. Pertama-tama kami mengucap syukur bahwa Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami memiliki presiden yang Tuhan berkati, yang Tuhan tuntun dengan kekuatan kesehatan. Pak Presiden boleh melaksanakan tugas beliau dengan baik di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk para menteri, kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka boleh mengupayakan kesejahteraan, keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit karena corona. Tuhan, kami mohon Engkau jamah, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Terutama berikan kesehatan, kekuatan bagi para medis. Tuhan tolong mereka supaya melalui para medis Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, baik corona maupun sakit bawaan lainnya. Bapa kami saat ini mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan Gereja GKI Cimahi. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk Pak Pendeta Ujang Tanusa Putra, untuk Pak Pendeta Teddy, untuk Ibu Astrida dan keluarga mereka masing-masing. Juga untuk para majelis jemaat, para aktivis, Tuhan berkati supaya mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan dengan sukacita, mau melayani Tuhan melalui jemaat di GKI Cimahi ini. Secara khusus kami berdoa untuk sekolah minggu. Bapa berkati para guru sekolah minggu yang dengan setia mau melayani Tuhan, mau membawa kami, memberikan pemahaman bagi kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami mengerti bagaimana kami harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan, harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat-Mu GKI Cimahi. Bapa kami juga berdoa untuk orang tua kami. Bapa, Engkau berkati orang tua kami, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, beri semangat buat mereka
untuk berusaha dengan sekuat tenaga dan mau melibatkan Tuhan di dalam segala usaha, di dalam pekerjaan dari orang tua kami. Kami percaya pasti Tuhan memberkati mereka satu demi satu. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami yang sedang menata masa depan. Kami belajar dari rumah kami masing-masing. Kami tidak putus asa, tetapi justru kami semangat untuk mau memperjuangkan masa depan kami. Bersama dan di dalam Tuhan, kami yakin pasti kami berhasil. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh aktivitas hidup kami di pekan yang baru yang akan kami masuki. Kami percaya Tuhan akan memberkati bukan cuma kami, teman-teman kami, handai tolan kami, saudara-saudara kami yang lain, mama, papa, opa, oma. Tuhan berkati kami semua, karena kami tahu hanya kepada Tuhan kami berharap. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan hidup. Mari Tuhan lawat mereka, topang dan buatlah mereka berpengharapan hanya kepadamu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan doa tutup ibadah kita pada pagi ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menerima kami untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan kuatkan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Sertailah perjalanan hidup kami di pekan yang baru. Dan kami percaya penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau Bapa, kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, selesai sudah ibadah kita hari ini. Ibu berharap semuanya bahagia, semuanya bersuka cita, semuanya tahu bahwa Tuhan senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi kita harus taat, harus setia, harus selalu berdoa. Walaupun anak-anak semua masih dalam keadaan harus belajar dari rumah, harus ibadah dari rumah. Minggu depan kita bertemu kembali dengan ibadah, dengan cerita-cerita yang lebih lagi. Nah, anak-anak, Ibu harap tetap setia, ya. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Dadah.